Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah, syukurillah pada siang ini kita masih di kesempatan atau diberi oleh Allah umur panjang, badan sehat, terutama nikmat jani maupun rohaniah, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pertemuan W2K2 ya di rumah ketua Ibu Jurnalis. Dan kedua kalinya kita iringi salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah langkah keempat sesi 1 dan modul 1 sesi keempat yaitu mengidentifikasikan lembaga pendidikan usia dini di sekitar tempat tinggal kita. Jadi sebelum kita membicarakan ini dan juga saya menyampaikan kepada ibu, sebaiknya kita membaca doa menurut ajaran kita masing-masing dan menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi saya mohon dengan ibu semuanya berdoa. Berdoa selesai. Ibu-ibu para KPM yang saya cintai, apa cerita ibu? Sehat bu? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Ibu Asia sehat bu? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ibu ya. Semangat bu ya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang modul 1 sesi 4, yaitu mengidentifikasikan lembaga pendidikan usia dini di sekitar tempat tinggal kita. Jadi coba mungkin apa sudah kita ketahui apa saja bu ya lembaga-lembaga usia dini di tempat tinggal ibu. Coba Ibu Habibah, coba bu. PAUD An-Nur. PAUD An-Nur. Ibu Jurnalis, coba lagi bu. Apa bu? PAUD Lestari Jaya. PAUD Lestari Jaya. Sudah itu Ibu Asia, apa ibu? Bunga Lestari Jaya. Bunga Lestari Jaya. Terima kasih kepada ibu ya. Mungkin ada lagi yang kita ketahui ya, seperti PAUD Riyadus Sholihin ya, dan juga lembaga pendidikan usia dini apa bu ya, apa nama itu, Jaya Kembang. Nah itu ada Jaya Kembang Desa Jernih. Jadi mohon maaf ibu, boleh saya berdiri bu? Ya. Boleh saya berdiri bu? Ya. Ya, saya berdiri bu ya. Jadi sebelum kita ibu ya, sebelum kita mohon kepada ibu-ibu ya untuk membagikan kelompok ya. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 4 orang, dan kelompok 5 4 orang. Jadi dibagi-bagi bu ya, dibagi-bagi. Silakan ibu. Jadi kita ibu-ibu setiap kelompok mendiskusikan tentang misalnya masalah jarak tempuh
ya, dan juga masalah transportasi, masalah biaya transportasi misalnya Bu ya, silakan. Dan juga masalah mungkin banyak kendala-kendala. Nah, kelompok 1 ada yang anaknya ibu-ibu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, ada Bu? Ada. Ada. Kelompok 2 ada? Ada. Ada. Kelompok 3? Tidak, belum. Oh, belum ya. Coba kelompok 2 berapa orang? Nah, pindah kelompok 3 ada yang pilih 1 orang pindah ke sini. Nah, sudah tuh kelompok 4 ada Bu? Ada. Ada. Kelompok 5? Belum. Oh, belum. Jadi bagi-bagi. Berapa orang? 3 orang. Jadi kelompok 4 3 orang pindah. Jadi 3 orang yang sudah memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan usia dini, berarti 1 orang aja pindah. Nah, oke. Ya, saya. Iya, semuanya sudah. Kelompok 1 ada yang sudah memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan usia dini sampai 2, 3, 4, dan 5. Semuanya sudah. Jadi ibu diskusikan ya masalah kendala-kendala dan juga memberi motivasi kepada teman-teman anggotanya. Mungkin kan ini ada anggotanya yang belum memasukkan usia anaknya usia dini ke ke lembaga pendidikan usia dini. Jadi mungkin kan kalau anak kita memasukkan lembaga pendidikan usia dini itu dari 0 tahun 0 sampai 6 tahun. Silakan Ibu diskusikan. Jadi itu Bu ya. Silakan, udah Bu? Belum. Silakan berbincang-bincang Bu ya. Bagaimana kendalanya? Apa sih kendalanya? Kendalanya mungkin jarak tempuh. Misalnya ada jarak masalah kendala biaya. Masalah misalnya Ibu ya. Masalah suaminya terus merokok kayak mana? Nah, mungkin itu kebutuhan misalnya, itu keinginan. Nah, silakan Ibu ya. Akan diskusikan Ibu ya, kan? Dan ayo. Udah Bu? Udah. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu ya. Tadi sudah kita bagi-bagikan kelompok ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Tadi Ibu sudah mendiskusikan. Nah, coba kelompok 1 apa saja yang kendalanya tadi? Masalah jarak dan jarak tempuh. Berapa jauh Ibu tempat lembaga pendidikan dengan rumah Ibu? 10 km. Itu jauh dah ya? Kok bilang jauh juga? Aduh, kalau 400 kilometer, oke jauhnya tuh ya. Jadi itu paling dekatnya. Nah, jadi mungkin ada yang lain selain dari itu Bu. Masalah kendala biaya Bu ya. Nah, masalah biaya itu kita ibu-ibu itu sering mengalami masalah biaya. Ya, itu yang sering kita kendalakan. Apa sih? Misalnya bagaimana sih kita mengurangi tata cara untuk Bu ya? Mengurangi jajan anak Bu ya. Bagaimana caranya? Kita itu ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Kita itu sering dan terus-menerus memberikan uang jajan setiap hari. Itu akan mengakibatkan kepada ibu-ibu. Ya, jangan kalau bisa itu jangan seringkan untuk memberi uang jajan kepada ibu. Bagaimana tata caranya? Tata caranya Ibu begini. Kita harus setiap kita mau misalnya anak kita ke lembaga pendidikan usia dini, jadi kita itu harus membawa bekal seperti makanan, minuman. Dan juga kalau bisa itu kita kasih uang 5.000 ya. Jadi kita beri nasihat, nah ini untuk nabung ke sekolah, ke lembaga pendidikan usia dini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Ibu? Ada? Oh, tidak ada. Kelompok 4 apa kabar Bu? Baik. Oh, baik. Semangat Bu ya. Ya. Semangat ya. Nah, ibu-ibu ya, dan juga mungkin
seperti misalnya masalah kendala, mungkin ada kendala ibu. Soalnya saya ingin menyekolahkan anak saya ke lembaga pendidikan usia dini, kok suami saya itu sering terus merokok. Apa sih itu, kebutuhan apa keinginan? Kalau masalah rokok itu bu, itu akan apa namanya, itu bukan kebutuhan tapi itu adalah keinginan. Itu ada nanti sisi masalah pengelola keuangan selanjutnya, dan juga masalah menabung itu adalah sisi yang selanjutnya, masalah pengelola keuangan. Bisa ditanya ibu-ibu? Da. Ada yang ditanya? Da. Ayo ibu, bisa dipahami ibu? Bisa. Bisa dipahami ibu? Bisa. Nah, saya akan menjelaskan tentang sedikit bu ya, betapa pentingnya kita selaku orang tua untuk memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan, lembaga usia dini. Seperti ibu-ibu yang belum memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan usia dini ya, itu sudah saya sebut tadi, umurnya 0 sampai 6 tahun. Tolong ibu masukkan. Itu sangat membutuhkan anak kepada untuk membutuhkan pendidikan, lembaga pendidikan anak usia dini di keluarga kita, di anak kita, cucu kita. Silakan ibu masukkan. Itu sangat penting ibu. Kenapa? Satu saja saya ambil ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan, bu ya, kenapa? Anak kita bisa menyesuaikan dirinya dan lingkungannya. Dia bisa beradaptasi dengan temannya, dengan gurunya. Nah, jadi apalagi mungkin ada ibu yang tahu tentang apa saja, misalnya itu manfaatnya, tidak ada gunanya misalnya, ibu silakan, mungkin ada manfaatnya bagi ibu yang sudah mengalami dan memasukkan anaknya ke lembaga lembaga pendidikan usia dini. Mungkin ibu-ibu ayo Lebih percaya diri. nah, bahwa anak kita itu yaitu apa bu, apa tadi bu, Lebih percaya diri. lebih percaya diri karena dia sudah menempuh lembaga pendidikan usia dini. Itu untuk apa? Itu siapa yang tadi? Ibu Habibah, itu untuk bagi anak. Coba untuk bagi orang tua. Bertambah teman. Nah, kalau ibu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, ibu akan bertambah teman. Wali murid sama wali murid. Apalagi mungkin ada ibu? Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Kita bercerita dengan wah, anak saya kemarin takut bergaul dengan temannya, dengan gurunya, berinteraksi juga takut. Sekarang sudah saya memasukkan anak saya ke lembaga pendidikan, alhamdulillah, berani dia. Nah, itulah membagi pengalaman dan juga bertambah teman. Bisa dipahami ibu? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Jadi saya mohon sekali lagi dengan ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu KPM ini, semuanya KPM saya ini nih ya, yang mempunyai anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Ibu harus masukkan itu, apalagi ibu ini KPM semua bu ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, masalah mengidentifikasikan lembaga pendidikan usia dini di tempat tinggal, tempat tinggal kita ibu ya. Jadi sebelum kita menutupi pertemuan kali ini, baiknya kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bu ya. Dan juga kita praktekkan bu ya, bagi yang punya anak praktekkan. Dan ketika besok, ini bulan depan bu ya, bulan depan ini ajaran baru, memasukkan anak ibu ke lembaga pendidikan usia dini. Ibu bisa memilih tempatnya ya bu ya, silakan ibu. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Kita menutupi pertemuan ini, sebaiknya kita membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.